Joel Kids present. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. La 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 la. Wah, Kak la, Sasa, la, la. ternyata kita sudah di tanggal 30 Januari loh. Bener banget Kak Tepi. Sudah terasa ya Kak Sasa? Iya banget Kak. Wah, kelihatannya Kak Sasa masih tetap ceria nih. Ceria banget dong. Masih tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan dong pastinya. Semangat banget pastinya. Oke, kalau adik-adik Joel Kids, semangat? Wih, pasti dong ya, semangat memuji dan menyembah Bener Tuhan. banget. Karena apa adik-adik? Di minggu-minggu ini tema kita tentang apa nih? Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kita. Masih pada ingat semua? Wih, ingat Kak Sasa? Ingat dong. Luar biasa. Buat yang lupa, tenang. Ada solusinya. Yuk, Kak Stevi mau tampilin dulu ya nih ya. Cerita-cerita yang minggu lalu. Oke, 3, 2, 1. Sudah saksikan dan masih ingat semua ya? Sudah. Oke, ternyata benar ya Kak Sasa. Dalam pujian dan penyembahan ada kuasanya. So, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh pastinya. Wah, adik-adik Joel Kids semua siap ya? Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sama-sama loh. Oke. Siap ya? Siap. Oke, yuk Kak kita pergi sekarang yuk Kak. Oke. Dengan kekuatan pujian dan penyembahan diaktifkan. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, kelihatan
kelihatannya mereka semua udah pada siap nih Kak Siap Sasa. banget dong, Kak. Yuk adik-adik kita semua siapkan hati, tubuh, dan jiwa kita. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk ikutin Kak Stevi dan Kak Sasa terus ya. Ayo Dede, kita mau sembah Tuhan. Kita mau undang Tuhan untuk bersama-sama kita. Yuk, siapin hati kita. Cari posisi yang terbaik, kita mau sama-sama Tuhan ya. Tuhan, Kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Sama-sama. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah, untuk selalu menyembah-Mu. Sama-sama kita angkat tangan. Satu tangan lagi taruh di hati. Sama-sama kita sembah Tuhan. Asal saya yakin, asal saya percaya, soalnya bisa lebih kencang daripada ini. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Kita mau dari awal lagi. Ayo adik-adik. Tuhan, Kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Tuhan berikan ku hati. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah, untuk selalu menyembah-Mu. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Ayo semuanya angkat tangannya. Ku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Memuliakan nama-Mu selamanya. Lagi. Memuliakan nama-Mu selamanya. Yuk adik-adik ikutin doa Kak Sasa ya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami masih Kami bisa masih bisa ibadah online ibadah online pada hari ini. pada hari ini. Tuhan, Tuhan, terus beracara ya Tuhan terus beracara ya. dari awal
Dari awal hingga akhir. hingga akhir. Hadir ya Tuhan Hadir ya Tuhan bersama kami bersama kami untuk memuliakan untuk memuliakan namamu. namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Mari semuanya adik-adik jual kids kita semangat ya. Bangkit berdiri nih. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang masih dulu ya sebaik kasar aja untuk bangkit diri ya. Kita mau Siap. sembah Tuhan. Berikan gerakan yang terbaik. Oke Kak Tepi? Sekali Kak Sasa. Wah, adik-adik semua semangat nih. Setuju banget Kak. Yuk, hashtag kece kita nyanyi bersama-sama ya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Kak Sasa. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita yuk. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Kak Sasa. Tiada yang lebih besar Dari apa? dari cinta-Mu Tuhan. Yuk semua angkat tangannya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Yuk katakan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah Dari apa? dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari cintamu. Dari cinta-Mu Tuhan. Sekali lagi kita dari apa? Dari cinta-Mu Tuhan. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama dengan Prayer Man. Nah, adik-adik, tahu enggak bahwa doa kita itu seperti game loh adik-adik? Hah, kenapa Prayer Man? Kenapa bisa doa kita itu seperti game? Nah, gini adik-adik, saat kita bermain game, pastikan kita ada level-levelnya. Pasti kita kan enggak mau kan untuk kita selalu di level 1. Kita selalu ingin kita naik level 2, level 3, level 4, level 5. Dan juga sampai level 10 atau kita sampai tamat di level yang paling tertinggi. Nah, sama seperti doa kita adik-adik. Kita harus mengingini Tuhan lebih lagi. Kita harus mengingini Tuhan lebih lagi. Sampai kita melihat sesuatu terjadi atas bangsa Indonesia. Dan kita harus berdoa lebih lagi untuk sampai kita di next level lagi. Atau kita naik level lagi di dalam Tuhan. Nah yuk adik-adik, sekalian sudah siap untuk berdoa bagi bangsa Indonesia? Jangan pernah lelah ya adik-adik untuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kalau kita aja main game aja tidak pernah lelah, kita harus juga sama. Kita tidak boleh lelah untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Oke adik-adik? Everywhere you go, everywhere you are, let's pray for our nation. Nah yuk adik-adik, hari ini kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Hari ini kita percaya, biarkan doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan mari kita percaya, biarkan setiap kemenangan-kemenangan terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan.
Hari ini sekali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan untuk kami sekali lagi bisa berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sangat tahu Tuhan, ada suatu maksud dan rencana-Mu yang sungguh ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari ini Kau panggil setiap hidup kami untuk menjadi pilar-pilar yang mau berdiri bagi bangsa Indonesia Tuhan. Ini setiap hidup kami ini Tuhan. Mari dengar setiap doa kami hari ini Tuhan. Sekali kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hanya Engkau segalanya dalam setiap hidup kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau yang bertahta atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, dan kami yakin Tuhan, janji-janji-Mu nyata atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami akan terima setiap janji-janji-Mu terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam Hadirat-Mu Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kami sangat percaya Tuhan, Kau yang pegang kendali bangsa Indonesia ini Tuhan. Saat kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang pegang kendali, maka kami tidak usah khawatir akan apapun Tuhan. Sebab Engkau sendiri Tuhan, Tuhan penjaga Israel yang menjagai bangsa Indonesia. Dan kami tidak usah khawatir, sebab Shalom-Mu Tuhan yang menudungi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang jamin bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kuasa yang dari Maha Tinggi itu yang turun dalam setiap hidup kami, untuk menjaga setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kemenangan terjadi, di sini pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, biarkan kesembuhan, pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sangat percaya Tuhan, biarkan semua doa-doa kami hari ini
dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Lihat, semua warga Valley of Blessing sedang sibuk. Pasti God mau datang. Benny dan Doni, lebih baik kita latihan aja yuk. Ya Ivan, kita semua juga mau memberikan yang terbaik buat God. Kita mau memuji God dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita. Ivan, Benny, dan Doni, kalian bertiga telah lulus ujian. Sekarang aku akan mempertajam pendengaran kalian semua dan menjadikan kalian semua murid-muridku. Ivan, apakah itu suara God? Iya Benny, Doni, God, semuanya sedang mempersiapkan diri menyambut kedatanganmu. Kami juga loh. Betul sekali kamu Ivan. Karena itu, bersiap-siaplah menyambut kedatanganku. Dan sebelum itu Ivan, ajarkanlah semua yang kamu dapatkan tentang puji-pujian dan penyembahan kepada sahabat-sahabat Joel Kids. Kamu mau kan Ivan? Tentu aku pasti mau, God. Ivan, ternyata God memang memperhatikan kita ya. Lihat, warga Valley of Blessing datang sini. Ivan, Benny dan Doni, kalian semua tadi mendengar suara God ya? Iya, dan kita semua menjadi murid-muridnya. Sip, karena kalian semua murid-muridnya, sekarang kita tes mereka saja ya. Iya Cio, kira-kira mau dites apa ya? Ivan, Benny dan Doni, kalian semua tahu kalau warga di Valley of Blessing semuanya adalah alat musik. Kira-kira kita diciptakan untuk apa ya? Untuk rame-rame, karena kalian semua berbunyi. Yah, Ivan. Selama ini kan kamu sudah belajar dari kita. Aku tahu, kalian diciptakan untuk membantu kita. Nah, itu betul salah. Oke, sekarang kalian semua dengarkan ya. Kita semua diciptakan sebagai Menyembah God. Lah, itu kamu bener Ivan. Kok tadi salah jawabnya? Hehehe, kan aku prank kalian. Kalau begitu, kami lanjutkan persiapan kami aja ya. Ingat, kalian juga bersiap-siap menyambut kedatangan God ya. Siap, Bos. Gas, Jojo, dan Citara. Halo, nice to see you again. Kalian kesini pasti memuji kami yang sudah bisa mendengar suara God kan? Ivan, enggak lah. Kita di sini karena kita memang mau kesini. Iyalah Ivan, kok kamu memuji-muji dirimu sendiri sih? Daripada tidak ada yang memuji, lebih baik kami memuji diri kami sendiri dong. Ivan, Benny, dan Denny, hanya God saja yang layak dipuji, bukan diri kita sendiri. Sekali-sekali kan gak apa-apa kan? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah God Allahmu, dan hanya kepada God sajalah engkau berbakti. Gitu Ivan, Benny, dan Denny. Baiklah Citara, kalau begitu maafkan kami yang sudah jadi sombong. Untung kalian datang dan mengingatkan kami. Ingat ya, hanya God saja yang layak Dipuji dan disembah. Gitu kan bro? Good job, kalian sudah paham. See you later. Siapkan diri kalian ya untuk menyambut kedatangan God. Do the best and let God do the rest. Siap! Friends, kita ikutin aja mereka yuk.
Guys, shh, kalian dengar gak ada suara musik? Nih, dengerin. Iya, ini pasti suara saya loh. Kalau ini suara apa ya? Wait, aku tahu. Ini pasti suaranya Tom-Tom. Ivan, kalau yang ini suara siapa? Oh, kalau ini aku tahu. Ini pasti Shogu. Karena Shogu yang membantuku untuk menciptakan lagu. Pasti ini suara Shogu. Kita semua sekarang sudah bisa mendengarkan suara alat musik kan? Iya bro, sekarang aku sudah bisa. Untung waktu itu aku sudah terbebas dari si Jet. Iya loh, sekarang hidupmu sudah bebas dari si jahat kan? Iya Doni, Ivan, hatiku sangat damai mendengarkan melodi yang mereka mainkan. Di mana ada damai sejahtera, pasti ada hadirat Tuhan. Betul itu. Berarti ujian dan penyembahan mereka mengundang hadirat Tuhan. Ayo kita cepat-cepat ke sana aja ya. Halo Silo, Shogu dan Tom-Tom. Hati kami sangat damai ketika mendengarkan suara kalian. Iya, wah pasti Ket senang dengan melodi kalian. Halo Ivan, Benny, dan Denny. Iya, kita sedang latihan untuk memberikan yang terbaik buat God. Kami juga ingin menyenangkan God. Dengan pujian dan penyembahan, kita bisa mengundang God hadir loh. Iya, karena God hadir di atas puji-pujian umatnya. Betul itu Ivan, Benny, dan Denny. Kalau begitu kami juga mau benar-benar memuji dan menyembah God, agar God hadir juga bersama-sama kita semua. Nah, gitu dong. Lihat itu, teman-teman kita datang semua kemari. Ivan, Benny, dan Denny, ingat, kita diciptakan untuk menyembah God. Jadi, hanya God saja yang layak untuk terima puji-pujian dan penyembahan kita. Lewat pujian dan penyembahan, kita bisa mengundang God untuk hadir di tengah-tengah kita. Sekarang, kita sama-sama memuji dan menyembah God. Cus! Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik.
adik-adik, kita mau sembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya kata Pia, Betul sekali. kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau kasih cinta ke Tuhan ya. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship
Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Benar Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi setiap kami Bapa. Engkau yang berkati setiap kami Bapa ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai, selamat pagi semua adik-adik. Kita berjumpa lagi di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru buat kalian dari Kak Simon. Hari ini Kak Simon akan bertemu dengan kalian. Kita akan membahas firman Tuhan, melanjutkan firman Tuhan mengenai pujian dan penyembahan. Siapa yang masih ingat 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pujian, tentang penyembahan dan semuanya. Siapa yang masih ingat? Kak Simon harap kalian masih ingat semua. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu lagi yang baru. Tapi sebelum kita mulai, Kak Simon ajak kalian berdoa sekali lagi. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Biar pagi hari ini kami lebih mengenal Engkau lagi melalui firman ini. Urapi firman yang ada, biarkan firman ini menjadi kata-kata yang hidup di dalam hati kami. Buat kami bisa mengerti tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang wahyukan, Engkau yang terangi hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mulai dengan satu kalimat yang Kak Simon akan berikan kepada kalian. Hanya ada satu Tuhan yang layak dan harus kita puji dan kita sembah. Benar kan? Cuman hanya ada satu Tuhan yang layak kita puji sebagai anak Tuhan dan layak kita sembah dan harus kita sembah seumur hidup kita. Suatu hari Tuhan Yesus diajak masuk ke dalam pencobaan di padang gurun dan dia dicobai oleh iblis. Kalian masih ingat? Ada 3 macam pencobaan setelah Tuhan Yesus berpuasa diajak ke padang gurun dan iblis mencobai Tuhan Yesus dengan 3 percobaan. Dan salah satunya iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka semua itu akan kuberikan kepadamu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus diajak oleh iblis naik ke atas, ke bukit yang tinggi, dan diperlihatkan semua dunia di hadapannya. Dan iblis berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau mau menyembah aku hari ini, dunia ini akan kuberikan kepadamu. Dunia ini semua ada. Semua yang ada di dunia ini diberikan kepada Tuhan Yesus, kalau hari itu dia mau menyembah kepada iblis. Coba bayangkan, dunia itu apa aja sih adik-adik? Ada mainan, ada makanan yang enak, mungkin ada nilai pelajaran yang bagus, mungkin kita jadi kesayangan guru kita. Semua yang ada di dunia ini diberikan kepada kita kalau kita mau menyembah kepada iblis. Dan hari itu Tuhan Yesus dicobai seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan bagus dan tegas, dia jawab. Kalian bisa baca di kitab Matius 4 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Engkau hanya harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja engkau harus berbakti. Jadi hanya ada satu pribadi, hanya ada satu Tuhan, hanya satu Allah yang harus kita sembah, yang harus kita puji, yang harus kita tinggikan dengan hidup kita, dan kepada Dia saja kita harus berbakti. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Hanya Tuhan yang layak dan harus kita puji. Tuhan Yesus berkata kepada iblis di padang gurun tadi, sebab engkau harus menyembah Tuhan
dan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Hari ini adik-adik, kita mungkin menyembah Tuhan di gereja. Hari ini kita mungkin menyembah Tuhan di rumah ketika kalian ibadah online. Tapi di dunia akan menawarkan kepada kita semua yang mereka punya untuk menarik perhatian kita jauh dari memuji dan menyembah Tuhan. Contohnya, ketika suatu hari kalian sedang disakiti oleh keluarga kalian, oleh adik kalian atau teman kalian, dan hati kalian menjadi panas sekali. Hari itu dunia menawarkan suatu balas dendam kepada orang itu, kepada teman kalian atau kepada adik kalian. Dan hari itu kalian harus menang terhadap tawaran-tawaran dunia itu. Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah kepada Tuhan dan Allahmu, di kata sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah engkau iblis, hanya kepada Tuhan dan Allahmu engkau harus berbakti. Hari ini kalau kalian ditawarkan sesuatu dari dunia yang bukan dari Tuhan, yang menarik kalian menjauh dari Tuhan, yang menarik kalian untuk tidak menyembah Tuhan, kalian harus berkata dengan tegas, enyah engkau, pergi dari hidupku, karena hari ini aku memutuskan untuk menyembah dan memuji Tuhan seumur hidupku. Kalian harus punya sikap hati seperti itu. Nah adik-adik, yang kedua kita akan belajar tentang kata worship atau menyembah. Kapan sih pertama kali kata worship, menyembah, sembahyang, memuji Tuhan itu pertama kali keluar di Alkitab? Ternyata kata itu keluar ketika Bapak Abraham hendak menyerahkan Ishak, mempersembahkan Ishak di atas gunung sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalian masih ingat kan? Ishak anak satu-satunya yang dia sayangi, anak perjanjian yang dia sayangi, anak yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhan berkata, persembahkan Ishak sebagai persembahan bagiku. Permuliakan aku dengan kau mempersembahkan Ishak. Dan hari itu Bapak Abraham dan Ishak berjalan dari kemahnya, dia menuju ke gunung itu disertai 2 orang bujangnya, 2 orang hambanya, dan dia berkata kepada hambanya ini, dia berkata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Abraham beserta Ishak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, kami akan worship, kami akan menyembah Tuhan, dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu di sini. Kata pertama kali worship disebutkan di Alkitab, menyembah, sembahyang disebutkan pertama kali Alkitab adalah ketika Abraham, Bapak Abraham hendak menyerahkan Ishak, anaknya yang paling disayangi, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya menyembah Tuhan, worship, sembahyang kepada Tuhan bukan hanya dengan pujian kita, bukan hanya dengan lagu-lagu kita, bukan hanya kita cuman mengangkat tangan, menutup mata, kita nyanyikan lagu-lagu yang bagus, tapi lebih daripada itu adik-adik. Nah, Kak Simon akan ajak kalian lebih dalam lagi belajar tentang kata menyembah. Kita sedikit belajar bahasa Inggris ya. Hari ini Kak Simon sudah temukan, kalau kalian punya, di kamus Cambridge, kata menyembah artinya, kata worship artinya a strong feeling of respect and admiration for God. Mempunyai rasa hormat, perasaan atau rasa hormat dan kekaguman yang kuat kepada Tuhan. Jadi worship, menyembah itu bukan hanya cuman kita nyanyi, kita angkat tangan, kita berlutut, tapi keluar dari hati kita punya perasaan yang kuat, kita punya respek, kita punya kekaguman yang kuat kepada yang kita sembah. Tapi dikatakan lagi, the act of worshiping God often through praying and singing. Jadi tindakan menyembah Tuhan lebih banyak itu, lebih sering lewat pujian dan nyanyian, doa dan nyanyian. Tapi itu pun harus keluar dari hati kita. Jadi menyembah Tuhan bukan hanya kita angkat tangan,
Ku kagumi Engkau Tuhan. Bukan cuma kata-kata saja yang keluar dari mulut kita seperti itu, tapi harus keluar dari hati kita. Kita bisa nyanyi di gereja, kita nyanyi di sekolah minggu, tapi pikiran kita ada di restorannya nanti siang kita datangi, atau pikiran kita ada di mainan kita yang ada di rumah. Kita hari ini ikut ibadah online, tapi pikiran kita nanti setengah jam lagi temanku mau datang. Itu bukan menyembah yang benar. Menyembah yang benar adalah sebuah sikap hati yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan hati kita bahwa kita mengagumi dan kita menghormati Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan cuma dengan kata-kata, bukan dengan lagu kita, bukan dengan melodi kita, bukan dengan lagu yang kita nyanyikan, bukan dengan angkat tangan, tapi kita keluar dari hati kita. Bahkan ketika kalian disakiti, kalian diejek, dan kalian tetap mengucap syukur, itu pun sebuah penyembahan kepada Tuhan. Bahkan ketika kalian jalan di sekolah misalnya, dan kalian dicegal teman kalian jatuh, kalian luka, dan kalian mengampuni mereka, itu pun sebuah penyembahan. Alkitab bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Bukan cuma dengan lagu kita, bukan dengan suara kita, tapi semua tubuh kita, yaitu semua badan kita, pikiran kita, kehendak kita, kekuatan kita, perasaan kita, kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Nah, hari ini Kak Simon sebelum tutup firman Tuhan kali ini, Kak Simon akan ajak kalian nyanyi satu lagu. Kak Simon akan ajak kalian menyembah Tuhan dengan lagu. Tapi Kak Simon minta kalian bernyanyi keluar dari hati kalian. Kalau kalian hari ini butuh tempat untuk sendiri, kalian tutup kamar kalian. Kalian ikuti ibadah online, tutup kamar kalian. Tutup, dan kita akan sembah Tuhan dengan segenap hati. Kita akan sembah Tuhan lewat online ini, lewat YouTube ini. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati kita. Nah adik-adik, sebelum kita menyembah Tuhan dengan lagu kita, Kak Simon akan kasih satu pengertian buat kalian, supaya kalian bernyanyi ini dengan segenap hati. Kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Ditulis oleh Raja Daud, seorang pemazmur, seorang penyanyi, seorang penyembah yang luar biasa. Dia katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Raja Daud berkata, ketika orang Israel ini memberikan pujian-pujian kepada Tuhan, Tuhan itu bersemayam, Tuhan itu bertahta di atas pujian-pujian mereka. Jadi kalau hari ini kita sembahyang, kita memuji Tuhan dengan lagu kita, kita menyembah Tuhan dengan semua yang kita punya, dengan hati kita, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah akan datang dan bertata di atas pujian kita. Nah, mari kita bernyanyi dengan segenap hati. Keluarkan suara kalian yang paling baik. Keluarkan apa yang kalian punya dengan emosi kalian dan perasaan kalian. Kalian sembah Tuhan dengan segenap hati kalian. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus, kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Yesus, kau termulia. Tutup mata kalian, sembah Tuhan dengan kata-kata ini. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku
ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku, kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kita ulangi lagi adik-adik. Tutup mata kalian, kalian sudah hafal lagu ini, tutup mata kalian. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Kau terindah, Yesus kau terindah, kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu, kau ku sembah dengan segenap hatiku, kau ku sembah dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku, kau ku sembah dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduan. Katakan sekali lagi, kau ku sembah, kau ku sembah dengan segenap hatiku, dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku, sebab menyembahmu itu kerinduanku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami punya kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kau hanya Tuhan yang satu-satunya yang layak yang disembah. Dan Kau Tuhan yang akan datang menemui kami, bersemayam, bertahta di atas pujian kami. Tuhan, biar Kau dapati kami, hati kami berkenan kepadamu Tuhan. Berkati anak-anak yang ada, berkati adik-adik yang ada Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menyertai mereka kemanapun mereka berada dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebulan ini kita belajar tentang menyembah Tuhan, tentang worshiping God, tentang menyembah Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa menyembah Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, dengan kata-kata, tapi dengan seluruh hati kita, dengan kekuatan kita, dan semua perasaan kita. Nah, hari ini Kak Simon mau berdoa satu kali lagi. Mungkin yang hari ini kalian baru pertama kali melihat siaran YouTube ini. Dan ada sesuatu yang berbicara di dalam hati kalian. Kak Simon mau berdoa buat kalian. Atau
yang hari ini kalian ditegur Tuhan karena kalian setelah seminggu kemarin kalian berbuat dosa. Kak Simon mau berdoa buat kalian. Dan atau yang baru pertama kali mendengar kata Tuhan Yesus. Baru pertama kali kalian tahu ada nama Tuhan Yesus. Nama Yesus yang menebus dosa manusia. Mungkin kalian baru pertama kali dengar ada nama Yesus. Tuhan yang layak disembah. Kak Simon mau berdoa juga buat kalian. Tutup mata kalian, taruh tangan kalian di dada. Kak Simon berdoa buat kalian. Nah, adik-adik kita akan berdoa. Kalian taruh tangan kalian di dada kalian, kalian tutup mata, dan kalian ikuti Kak Simon berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu, mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan, dari semua kesalahanku. Jadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ubah hidupku mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang sudah terima Tuhan Yesus, Kak Simon berdoa supaya kalian tetap ikut Tuhan, kalian tetap baca firman, dan kalian tetap ikuti YouTube firman online ini setiap hari Minggu jam 10. Minggu depan kita akan ketemu lagi jam yang sama, jam 10 di channel YouTube ini. Shalom. Terang, kamu lagi ngapain? Lagi membaca? Kok nggak ada suaranya? Miko, aku sedang bernyanyi. Oh, sedang bernyanyi toh. Nggak kedengaran nih suaranya. Miko, untung kamu datang. Kita sapa sahabat Joel Kids dulu ya. Shalom sahabat Joel Kids. Shalom sahabat Joel Kids. Miko, kamu pasti bisa membantuku menjadikan suaraku lebih keras. Iya Terang, tapi aku butuh baterai atau listrik untuk membuat aku hidup dan bisa membantumu. Ya, Miko, firman Tuhan itu seperti baterai atau listrik. Kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan agar hidup kita bisa berguna buat orang lain juga. Benar kamu Terang, very brilliant. Tadi kan kamu sedang memuji Tuhan. Pasti karena kamu ingin menyenangkan Tuhan. Ada ayatnya. So, pasti ada. Kalau ada terang, pasti tidak ada kegelapan. Alkitab. Sahabat Joel Kids, sama-sama kita baca ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sahabat Joel Kids, temani aku ya. Kita baca sama-sama sekali lagi. Mazmur 22 ayat 4. Bunyinya, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Terang, kalau gitu aku cari baterai dulu ya, supaya aku bisa membantumu dan kita sama-sama muji Tuhan. Siap Miko, let's go. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara ini, ujung acara ibadah online kali ini. Tapi Kak Simon, sebelum kita berpisah, Kak Simon ada satu pengumuman buat kalian. Di bulan Februari, bulan depan, kita ada satu acara yang luar biasa. Kita punya podcast dan kita punya session untuk menyembah Tuhan setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu di bulan Februari, kalian harus ikut dengan acara podcast ini dan session untuk menyembah Tuhan. Dan juga untuk adik-adik kalian yang masih umur balita di bawah 5 tahun, sekolah minggu online juga akan ada setiap hari Minggu jam 11.30 siang, setengah 12 siang. Kalau kalian jam 10 pagi,
adik-adik kalian, yang balita, yang batita, jam 11.30 siang. Itu aja pengumumannya. Sebelum kita berpisah, Kak Simon akan berdoa buat kalian. Kita berdoa untuk menutup acara ini. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kali ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan. Terima kasih untuk drama yang sudah kami saksikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau berbicara kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kau Tuhan yang layak dan hanya Engkau saja yang layak disembah. Biar hari ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biar hari ini Engkau dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati adik-adik yang ada, berkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka, berkati apa yang mereka lakukan, dan kemanapun mereka pergi, Kau akan menyertai mereka. Kasih dari Tuhan, Allah Bapa yang di surga menyertai mereka, anugerah dari Tuhan Yesus juga beserta dengan mereka, dan Tuhan Roh Kudus beserta di sisi mereka sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Semua katakan, amin.